Sebuah gedung pencakar langit dilalap api, dan para pemadam kebakaran dengan sigap berlari memasuki kobaran api untuk menyelamatkan siapapun yang masih terjebak di dalam. Salah satu dari mereka adalah Kim Ja-hong, seorang pemadam kebakaran yang dikenal berdedikasi tinggi dan tanpa pamrih. Meski asap tebal mengepung dan atap hampir runtuh, Ja-hong tetap nekat masuk ke dalam untuk menyelamatkan seorang wanita yang terjebak di atas. Saat dia berhasil menggendong korban dan membawanya menuruni gedung yang nyaris ambruk, dia tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Prioritasnya hanya satu, menyelamatkan nyawa. Namun, di saat-saat terakhir penyelamatan, sebuah ledakan terjadi. Gedung runtuh, dan Ja-hong terlempar jauh. Saat tubuhnya terhempas, segalanya menjadi gelap. Waktu berhenti. Dia tak merasakan apapun lagi. Ketika dia membuka mata, dunia seolah telah berubah. Tak ada lagi kobaran api. Tak ada lagi suara tangisan atau sirene ambulans. Yang ada hanyalah keheningan dan kabut tebal yang menyelimuti segala arah. Tiba-tiba, dua sosok misterius muncul dari balik kabut. Mereka adalah Gangrim, sang pemimpin para malaikat pendamping, dan dua rekannya, Haewon-mak dan Deok-chon. Mereka menyambut Ja-hong dengan wajah serius namun penuh hormat. "Selamat datang, Ja-hong," ucap Gangrim dengan suara dalam dan tenang. "Kau telah meninggal dunia. Tapi jangan khawatir. Kami di sini untuk membawamu ke akhirat." Ja-hong, yang masih kebingungan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi para malaikat itu tidak memberinya waktu untuk berpikir lama. Mereka segera membawanya melintasi lorong waktu menuju dunia akhirat. Perjalanan mereka dimulai dengan terjun dari gedung tinggi menuju pusaran dunia bawah. Ja-hong berteriak ketakutan, namun para malaikat tampak tenang, seolah ini sudah menjadi rutinitas mereka. Dalam sekejap, mereka melewati batas dunia manusia dan memasuki dimensi spiritual, tempat yang tak bisa dijangkau oleh orang hidup. Begitu mendarat, mereka disambut oleh pemandangan yang tak biasa. Sebuah dunia gelap dan luas, di sanalah tempat para jiwa diadili, berdasarkan kehidupan yang mereka jalani di dunia. Haewon-mak dan Deok-chon, dengan gaya masing-masing, memperkenalkan Ja-hong pada proses yang akan dia hadapi. 7 pengadilan neraka menantinya. Setiap pengadilan akan menguji satu aspek dosa: pembunuhan, kemalasan, kebohongan, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan terhadap keluarga, dan tidak menghormati orang tua. Namun, mereka menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Ja-hong adalah seorang roh mulia. Dalam 42 tahun, belum pernah ada roh mulia yang muncul. Jika dia lolos dari semua pengadilan, dia akan bereinkarnasi. Gangri menambahkan, "Kami percaya kamu tidak bersalah, dan kami akan membelamu sampai akhir. Tapi bersiaplah. Masa lalumu akan digali. Setiap luka, rahasia, dan kebenaran yang tersembunyi akan muncul." Ja-hong hanya bisa menelan ludah. Perjalanan di dunia akhirat telah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Setelah melalui perjalanan yang penuh dengan keheningan dan ketegangan, Ja-hong akhirnya tiba di hadapan gerbang besar yang menjulang tinggi. Gerbang itu terbuat dari batu hitam berukir simbol-simbol kuno, dan dijaga oleh sosok raksasa yang tampak seperti algojo dunia bawah. Di atas gerbang, terukir tulisan besar, "Pengadilan Dosa Pembunuhan." Disinilah tempat para jiwa diadili atas dosa yang paling berat, menghilangkan nyawa sesama manusia. Gangrim, sang pendamping utama, berdiri di samping Ja-hong. Wajahnya serius. Setiap roh yang masuk ke sini akan menghadapi hakim neraka. Dia akan menggali setiap tindakanmu yang berkaitan dengan kematian, baik disengaja atau tidak. Tiba-tiba, muncul layar besar dari kabut, sebuah proyeksi dari masa lalunya. Momen demi momen dari kehidupannya ditampilkan. Adegan saat dia menjadi pemadam kebakaran, menyelamatkan nyawa, bahkan mempertaruhkan hidupnya sendiri demi orang lain. Namun, sang hakim tidak terfokus pada hal-hal baik itu. Dia memutar adegan saat Ja-hong bertugas dan salah satu rekannya tewas dalam misi. "Kau menganggap ini kecelakaan," ucap sang hakim. "Tapi ingatlah, kematian adalah kematian. Siapapun yang terlibat akan diperiksa." Ja-hong terbata menjawab, "Aku tidak berniat membunuh.
Aku melakukan apa yang kuanggap benar. Dok Chon segera maju dan membela, menunjukkan bukti bahwa Jahong saat itu menyelamatkan warga sipil, dan kematian rekannya adalah akibat dari ledakan tak terduga yang tidak bisa dia cegah. Ia bukan pembunuh, ia pahlawan. Sang hakim lalu menatap tajam. Bagaimana dengan saat kau mengabaikan rekanmu yang terluka? Tidakkah itu membunuh secara tidak langsung? Kini Haewon Mak angkat bicara, dengan nada lantang. Tidak. Jahong tidak mengabaikannya. Dia diperintahkan oleh atasan untuk menyelamatkan warga sipil terlebih dahulu. Dia tidak punya pilihan. Semua bukti itu ditampilkan. Rekaman perintah militer, laporan misi, hingga pernyataan dari roh prajurit yang tewas. Suasana ruang sidang hening. Sang hakim menutup matanya sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik. Berdasarkan bukti yang diajukan, dan kesaksian yang kuat, Pengadilan Dosa Pembunuhan memutuskan. Kim Jahong tidak bersalah. Terdengar dentuman palu raksasa, menandai berakhirnya pengadilan pertama. Jahong sedikit terkejut. Tangannya gemetar. Meski dia tahu dirinya tidak bersalah, tekanan saat menghadapi dosa masa lalu tetap menghantuinya. Para pendamping tersenyum kecil. Dok Chon tampak lega. Haewon Mak mendesah sambil berkata, 1 selesai, 6 lagi tersisa. Namun Gang Rim tetap waspada. Ia tahu, pengadilan selanjutnya akan menggali lebih dalam, lebih menyakitkan, dan lebih berbahaya. Bersiaplah, Jahong. Ini baru permulaan. Setelah melewati pengadilan-pengadilan yang menguji keputusannya, Jahong akhirnya sampai di pengadilan terakhir, pengadilan terhadap dosa diri sendiri. Singkat cerita, Kim akan menjalani persidangan ke-7 dan terakhir. Ia akan diadili tentang perbuatan dosa terbesarnya. Dosa karena telah mencoba membunuh ibu kandungnya. Sebuah kilasan masa lalu menunjukkan Kim hendak meletakkan bantal di wajah ibunya. Pada saat yang sama, Lee melihat ingatan ini dan bertanya kepada Kim, apakah dia mencoba membunuh ibunya. Kim mengungkapkan bahwa dia ingin membunuh seluruh keluarganya, karena mereka tidak punya harapan. Dia bahkan menyiapkan obat penenang untuk memuluskan rencana itu. Namun dia tidak dapat melakukannya. Jadi dia melarikan diri untuk melindungi keluarganya, dan menghabiskan sisa hidupnya dengan mencari uang untuk menebus semua kesalahannya. Dewa Kematian yang juga Raja Yomra segera menyatakan Kim bersalah karena mencoba membunuh ibunya. Seketika Lee mencoba membela Kim. Yomra mengungkapkan bahwa pada malam itu sang ibu hanya berpura-pura tidur. Dia ingin anak-anaknya memiliki kehidupan normal tanpa harus merawatnya, sehingga dia akan membiarkan putranya melakukan pembunuhan. Seketika Kim hancur mendengar hal itu dan berlutut saat dia setuju bahwa dia pantas dihukum. Saat jaksa mulai membacakan kalimat, gurun mulai runtuh dan mereka mendengar suara berkata, "Bu." Ternyata Su Hong melihat semua ini melalui portal dan meminta Gang Rim untuk mengizinkannya mengunjungi ibunya dalam mimpinya. Su Hong menunjukkan jubah mewahnya yang baru dan menjelaskan bahwa dia telah menjadi jaksa di surga, jadi dia tidak bisa mengunjunginya lagi. Dia menangis saat dia menjelaskan bagaimana Kim bekerja sepanjang hidupnya untuk mereka dan memintanya untuk memaafkan saudaranya, tetapi dia membeku ketika dia mendengar ibunya berbicara. Dia mengatakan bahwa putranya tidak melakukan kesalahan apapun dan itu semua salahnya, karena gagal sebagai seorang ibu, jadi dia meminta maaf sebelum memeluknya. Melihat semua ini membuat Kim mengalami gangguan. Yomra menjelaskan bahwa dosa yang diampuni di dunia yang hidup tidak dapat diadili di akhirat, yang berarti Kim tidak bersalah, dan diberikan reinkarnasi saat Kim dijangkau oleh seberkas cahaya. Dia berterima kasih kepada Lee sebelum menghilang di dunia yang hidup. Jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.